bicara soal perjuangan, bicara soal potensi chaos dan apapun yang tadi Ferry sudah sampaikan itu kan seperti judulnya, hidupnya tuh kayak ngeri-ngeri sedap di ambang jurang, nggak takut dibungkam ya? Ini saya masih di TV. Oh. Dan pembungkaman itu kan, ini saya masih di TV, saya masih podcast, saya masih punya channel YouTube saya sendiri. Ya saya bingung kenapa harus takut, kalau dibungkam berarti udah terjadi, ya udah gitu loh. Paling buruk yang terjadi apa sih? Paling buruk yang terjadi itu udah menyentuh keluarga. Jadi udah ada ketakutan dan pernah terjadi, dan itu yang membuat berpikir apakah yang saya lakukan ini sepadan dengan apa yang sudah terjadi. Akhirnya pemikirannya? Ya syukurnya saya lahir dari orang tua yang luar biasa juga. Jadi ya nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Oh oke. Kalau menurut Bang Reza dulu nih, dari semua orang yang content creator yang vokal dengan masalah politik, demokrasi dan sosial, fenomena Ferry ini menurut Bang Reza seperti apa? Saya tertantang untuk menjawab pertanyaan saya sendiri sebetulnya. Ya. Sosok yang kita kagumi pada hari ini, apakah akan tetap terus menjadi sosok yang menginspirasi untuk generasi-generasi berikutnya? Kenapa? Saya selalu membayangkan bahwa media sosial itu memanfaatkan tanda petik kerentanan psikologis manusia yang bermain-main pada rentang perhatian pendek, rentang perhatian singkat. Tidak cukup punya antusiasme bagi kita untuk mendalami, meresapi, apalagi menjadikan sosok yang menginspirasi. Dulu ada Tan Malaka, Mas Ferry kagumi, ada Soekarno, sekian banyak mahasiswa mungkin panuti. Tapi apakah seorang Ferry yang hari ini sangat spektakuler, sangat istimewa, akankah tetap menjadi sosok yang juga didengarkan pernyataannya, diteladani tindak tanduknya oleh generasi-generasi berikutnya? Saya tidak begitu yakin, Mas. Saya cuma mau bilang, saya berharapnya orang tidak melihat saya sebagai seorang yang menginspirasi. Saya berharap orang tidak melihat saya sebagai idola. Kalau ada hal buruk yang orang lain tahu tentang saya, percayalah, saya yang aslinya jauh lebih buruk dari itu. Jadi sebenarnya saya nggak mau dilihat sebagai seorang idola atau inspirator atau sosok ya. Saya pengen dilihat sebagai kawan gitu. Kawan yang mana ketika saya salah, ketika saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya nggak apa-apa ditegur gitu. Dikritisi, dikasih tahu. Dan mungkin saja ketika kalian melakukan itu akan sangat berat. Saya akan resisten, saya akan merasa saya tidak melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Karena dari sejak awal sampai detik ini, saya merasa saya bukan sosok yang pantas untuk diidolakan. Dengan segala kekurangan, kelemahan, dan keburukan yang saya miliki. Nanti kalau misalnya masuk ke dunia politik, akankah masih menjadi orang yang sama? Saya tidak punya ketertarikan sama sekali. Dan saya berani untuk ngomong itu secara bold. Mungkin orang bakal ngomong kayak never say never kan. Dengan situasi dan kondisi. Kalau saya secara jelas dan secara bulat menyatakan, satu, saya tidak akan pernah mendaftar sebagai calon legislatif. Kedua, saya tidak akan pernah bergabung dengan partai politik. Ketiga, saya sudah punya call dalam diri saya, dalam hidup saya, bahwa dari sejak 35 tahun sampai akhir nafas hidup saya nantinya, akan saya dedikasikan penuh untuk pendidikan. Bagaimana membuat semakin banyak teman-teman mahasiswa atau orang-orang di usia ini punya kesempatan lebih besar untuk merasakan pendidikan yang seharusnya sudah menjadi hak, bukan cuma pilihan ya. Mereka sebagai warga negara, dan apapun yang bisa kita dorong, ya kita lakukan itu. Itu sih, jadi saya setuju dengan Pak Reza, saya bukan sosok yang pantas untuk dijadikan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Pak Ferry. Satu lagi, saya mau kasih lihat. Nah, pertanyaannya, enakan jadi PNS atau jadi Ferry yang sekarang? Nggak ada berbeda sih. Masa? Beda dong waktu jadi PNS sama Ferry yang sekarang. Ya lebih, yang kiri lebih ganteng sih. Oh gitu ya? Yang kanan mirip Zawin. Oh gitu ya? Kalau enak ya, kalau lebih enak sekarang. Jelas lebih enak sekarang. Itu kan pilihan yang diambil dalam hidup juga ya. Tentu ya syukurnya saya tidak menyesali pilihan yang saya ambil, mengeluarkan cabut dari atau resign dengan baik-baik, resign dengan terhormat dari Kementerian Keuangan yang sudah membesarkan saya, mendidik saya, menyekolahkan saya. Dan ya 2023 mungkin sekitar 2 tahun lebih. Dan sampai sekarang itu tidak pernah jadi penyesalan buat saya. Jadi sebenarnya kalau lebih nyaman, mungkin lebih nyaman sekarang. Karena kalau jadi PNS, ya nggak bisa nge-YouTube. Nggak bisa bangun siang. Nah, ini menarik. Sebelum kita break, saya mau tanya satu hal. Pendapat Ferry tentang Menteri Keuangan sekarang gimana? Mantap sih. Mantap.
Menarik. Menarik ya. Tapi kan kinerja Menteri Keuangan kan nggak bisa dinilai dalam 1-2 bulan ya. At least kita punya Q1, Q2, Q3 lah untuk ngebandingin. Karena kan yang kita bicarakan makro. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.